Oke, kembali lagi jumpa dengan channel Anton Informasi. Kali ini saya akan memberikan video informasi mengenai router indoor, atau saya rekomendasikan router indoor yang harganya murah tapi bukan murahan. Tapi sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe silahkan Anda subscribe, like dan juga berkomentar untuk mendukung terus channel Anton Informasi ini. Oke, kita langsung saja ke topik pembicaraan kita kali ini. Kebetulan router-router indoor yang saya rekomendasikan di dalam video ini adalah router yang pernah saya gunakan ya untuk menembak WiFi jarak dekat atau yang saya gunakan sebagai access point. Keempat router ini merupakan router yang paling saya rekomendasikan buat teman-teman semua karena harganya selain murah, tapi sistem kerjanya itu cukup memuaskan ya. Oke, kita lanjut saja. Yang pertama adalah router indoor dengan merek Tenda N301. Biarpun keadaan routernya sangat kecil sekali ya, tapi Tenda N301 ini memiliki kelebihan yang sudah saya tidak lakukan lagi ya. Karena beberapa waktu yang lalu saya sudah mencoba membuat untuk sebagai menembak WiFi poceran, membuatnya sebagai access point dan nembak WiFi IndiHome dengan jarak 30-50 meter dengan mode WSP, dan semua mode tersebut yang saya gunakan memiliki kerja yang cukup puas. Oke, Tenda N301 ini memiliki satu kelemahan ya, itu tidak bisa menembak WiFi yang tersembunyi ya teman-teman. Jadi jika ingin menggunakan Tenda N301 ini, silahkan Anda buat sebagai access point, menembak WiFi poceran atau menggunakan nembak WiFi menggunakan mode USB yang tentunya jarak dekat ya. Untuk spesifikasi, mari kita lihat spesifikasi dari Tenda N301 ini. Oke, ini dia spesifikasinya, sudah mendukung standar internet itu 802.11 NBGN ya, dan kode internet IEE 802.3/3U. Interface-nya memiliki satu buah port 1, intinya di belakang router ya ini ya. Satu buah port 1 yang warna biru, kecepatan hingga 10 sampai 100 Mbps, dan 3 kali LAN. Itu memiliki 3 port LAN di belakang router dengan kecepatan masing-masing 10 hingga 100 Mbps. Tenda N301 ini memiliki antena 2, yaitu 2 kali 5 dBi fixed, dan mempunyai security. Ini security adalah web, WPA, dan WPA2. Dan di depan memiliki 5 indikator LED, yaitu LED system, LED WLAN, LED WAN, dan LED LAN 1 hingga 3. Dan sekali lagi untuk fitur Tenda N301 yaitu bisa kita nembak WiFi menggunakan universal repeater, bisa kita nembak WiFi menggunakan mode WSP karena ini sudah support, ada fitur WDS, dan juga bisa kita buat sebagai penyebar sinyal dalam ruangan yaitu access point, dan memiliki frekuensi WiFi radio atau sinyal WiFi yang bisa kita nonaktifkan dan juga on kan ya. Dan memiliki port forward, sudah support dengan DHCP server, DDNS, dan bisa memfilter MAC address atau IP dari klien sehingga kita bisa memblok atau membiarkan klien online. Dan satu lagi yaitu sudah ada support fitur kios gitu aja. Baik, untuk router yang nomor 2, router murah untuk router indoor yaitu keluaran dari TP-Link, yaitu TP-Link dengan seri TLWR840N, dan memiliki harga sekitar 148.000 di toko online ya. Tergantung toko online, kadang-kadang ada harga sampai 150. Oke, kita coba lihat spesifikasi apa saja yang terdapat dalam TLWR840N ini. Untuk antarmuka terdiri dari 4 buah port LAN ya. Satu port 1 itu di belakang router sebenarnya ini ya. Terdapat tombol WPS atau sekaligus tombol reset, memiliki 2 buah antena yang tidak bisa dilepas ya tentunya.
dan memiliki catur daya eksternal yaitu 9 VDC atau 0,6 ampere, nggak sampai 1 ampere, jadi tidak terlalu besar konsumsi listrik ya. Dan sudah standar nirkabel yaitu sama dengan tenda N301 yaitu 802.11 BGN ya. Dan dimensinya cukup simpel sekali, cukup kecil ya. Cuman 182 kali 128 kali 35 mm. Fungsi nirkabel bisa kita on-kan ataupun menonaktifkan frekuensi atau sinyal wifi-nya ya. Berarti kita bisa menonaktifkan sinyal wifi-nya. Bisa kita gunakan sebagai nirkabel jembatan WDS, WMM, static nirkabel. Untuk keamanan nirkabel sudah mendukung web 64, 18 bit, WPA dan WPA2, WPA, WPSK, WPA2 atau PSK. Lebih canggih ini daripada tenda N301 ya. Kualitas layanan WWM kontrol bandwidth juga bisa. Tipe 1 IP dynamic, IP static dan PPPoE, PP, TP dan L2TP. Dan TP-Link TLWR840 ini bisa kita buat sebagai akses point untuk menyebar sinyal dalam ruangan, menembak WiFi dengan mode WSP, dan juga sudah support yang namanya nembak WiFi dengan walaupun WiFi itu tersembunyi ya. Ini kelebihan dari TP-Link TLWR840 ini. Di channel saya sudah saya bahas mengenai TP-Link TLWR840 ini, yaitu saya buat sebagai akses point. Saya pernah juga menggunakan untuk nembak WiFi tersembunyi dan hasilnya sangat jos sekali ya. Dan juga pernah saya gunakan sebagai nembak WiFi mode WSP. Dan semua ketiga mode tersebut sudah saya lakukan dan hasilnya sangat memuaskan. Baik, untuk router indoor murah yang nomor 3 adalah masih dari keluaran perusahaan tenda, yaitu router indoor dengan merek Tenda F3. Tenda F3 ini memiliki 3 buah antena, yaitu 3 kali 5 dBi, tapi antena ini tidak bisa dilepas ya. Dan sudah pasti memiliki berbagai kelebihan. Yang sudah pasti juga memiliki frekuensi 2,4 GHz ya. Oh ya, untuk router tenda N301 dengan TP-Link TLWR840N tersebut yang sudah saya bahas di depan, itu sama-sama memiliki frekuensi 2,4 GHz ya. Jadi bisa kita gunakan langsung nembak WiFi yang memiliki pita frekuensi 2,4. Oke, untuk harga bisa kita cek harganya. Nih, untuk harganya sangat relatif murah sekali, yaitu ini yang paling murah ya. Kalau N301 itu 140-an. Ini cuma Rp109.000 ya. Bisa didapatkan di toko-toko online terdekat ya. Dan untuk spesifikasinya, coba kita lihat apa spesifikasi dari tenda F3 tersebut. Oke, ini adalah spesifikasi dari tenda F3 yang bisa teman-teman baca ya. Memiliki dimensi 127,4 mm kali 90,5 mm dikali 26 mm. Memiliki 3 kali 5 dBi antena eksternal yang tidak bisa dilepas. Konsumsi daya itu 1,9 watt tanpa beban yaitu ya. Kalau sudah ada beban, misalnya ada user yang menggunakan, itu cuman makan daya 3,3 watt belum penuh. Catur daya memiliki DC 9 volt atau 600 mA, berarti tidak belum sampai 1 ampere ya. Selain itu juga terdapat fitur 1 buah tombol BPS atau reset di belakang router ya. Dan memiliki di bagian depan itu LED, lampu indikator, itu lampu indikator sistem, lampu indikator WiFi, lampu indikator LAN 1 hingga LAN 3, dan memiliki indikator WAN, T, dan WPS. Di bagian antarmuka terdapat 1 kali 10 sampai 100 Mbps port 1 untuk kecepatan internetnya, yaitu berkisar hingga 300 Mbps ya, kali 3, yaitu 1 buah LAN itu bisa transfer data 300 Mbps, berarti 1 port LAN yaitu 100 Mbps. Dan sudah support kualitas internet yaitu 802,11 BGN. Untuk jenis keamanan yang dimiliki oleh tenda F3 adalah memiliki algoritma yaitu WPA, AES,
TKIP, TKIP dan juga AES. Bisa kontrol askar kabel, penyaringan alamat MAC address atau yang bisa kita sebut dengan sebagai blokir ya. Blokir MAC address atau blokir IP daripada klien yang tidak kita inginkan. Dan memiliki frekuensi 2,4 GHz ya teman-teman ya. Di sini teman-teman yang jos adalah kebetulan saya pernah pakai kemarin, saya gunakan cuma review saja. Saya coba menggunakan dia F3 ini jos di mode access point ya teman-teman ya. Oke, untuk router selanjutnya yaitu saya rekomendasikan ini adalah keluaran TP-Link lagi yang harganya murah banget, yaitu masih keluaran TP-Link yaitu TLWR844N. TLWR844N ini memiliki harga yang cukup murah juga ya, Rp146.000. Ini bisa teman-teman cari di toko online ya. Ini berapa murah tapi bukan kelas murahan. Oke, apa saja yang terdapat dalam fitur-fitur yang terdapat dalam TP-Link TLWR844N? Mari kita simak spesifikasinya. Memiliki fitur berkecepatan tinggi ya, kecepatan transmisi nirkabel hingga 300 Mbps. Ini rata-rata TP-Link ataupun tenda ataupun keempat router yang ada saya sebutkan di video ini lah memiliki kecepatan transmisi nirkabel hingga 300 Mbps ya. Memiliki dua antena omnidireksional dan dua MIMO, memberikan sinyal WiFi yang kuat dan koneksi yang handal. Multi mode 4-in-1, mendukung mode router, bisa kita buat sebagai access point juga, bisa kita buat sebagai ring extender dan sudah support yang namanya WISP atau Wireless Internet System Provider. Jadi biarpun kecil sudah mendukung ya keempat router indoor yang saya sebutkan di video ini ya. Jadi tinggal kita maksimalkan bagaimana cara kita memaksimalkan cara kerja dari keempat router ini. TLWR844N ini juga memiliki fitur yang namanya mengatur ataupun mempunyai kontrol orang tua. Jadi kita bisa untuk mengontrol sinyal WiFi yang kita kontrolkan ke anak-anak kita tentunya ya. Dan juga mendukung IGMP proxy dan Snook Bridge dan tag VLAN untuk mengoptimalkan streaming IPTV, mendukung IPv6 dan IPv4 ya. Dan coba kita lihat juga spesifikasi yang lain ya, yaitu WiFi-nya sudah support dengan koneksi jaringan 802,11 BGN, yaitu keempat router sudah sama ya, dan memiliki pita frekuensi 2,4 GHz and 2,4 GHz juga 300 Mbps. Tentang WiFi 2 antena, tetap mode kerja, mode router, mode titik akses point, ring extender, mode WSP professor, CPU single core, dan port internet. Untuk port internet terdapat satu port 1 yaitu kecepatannya 100 Mbps dari 10 ya. Kemudian 4 port LAN ya. Wow. Kecepatan 4 port LAN transmitter data yaitu 10 hingga 100 Mbps. Memiliki tombol reset, daya 5 volt 0,6 ampere. Kebetulan ini adalah sangat bagus sekali ya untuk TLWR844N ini. Oke, sampai di sini saja video informasi saya dari Anton Informasi. Jika ada tambahan atau kritikan, silahkan tuliskan di kolom komentar teman-teman ya. Oke, jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Sampai jumpa pada video tutorial saya selanjutnya. Selamat malam dan jangan lupa subscribe.